Saya perkenalkan diri, nama saya Charlin Gultom. Saya pelayanan di salah satu gereja di GBI Victorious Family, Penggembalaan Abraham Kontra Supit. Dan saya melayani di GBI Orchard. Saya di sana pendeta muda. Saya bersyukur hari ini saya bisa membagikan kesaksian buat kita semua. Saya percaya ini akan menjadi berkat. Beberapa waktu lalu saya mempersiapkan satu kesaksian, tetapi tadi malam saya berubah haluan karena putri saya nomor 2 itu bertanya tentang kehidupan setelah kita menghadap Tuhan. Dan ada kesaksian, kemarin juga saya bagikan ini di gereja waktu saya berkhotbah. Saya pernah melayani satu orang bapak di Semarang. Bapak ini pernah kami layani sekitar 15 tahun yang lalu, ada persekutuan di Pondok Indah. Dan singkat cerita, bapak ini pindah ke Semarang. Ternyata ketika di Semarang memang karena faktor usia, bapak ini sakit. Dan ketika masuk rumah sakit, keluarga ini mengundang kami untuk datang ke Semarang untuk mendoakan. Tetapi ada satu pesan dari bapak ini, bahwa kami harus mengadakan perjamuan kudus di rumah sakit di mana bapak ini dirawat. Dan saya berangkat dengan rekan saya, salah satu worship leader ketika itu di gereja. Kami berangkat ke Semarang, dan di dalam perjalanan Tuhan sebenarnya sudah memberikan satu di hati saya itu bicara bahwa bapak ini memang sudah waktunya akan berpulang. Waktu saya berbincang-bincang dengan partner saya ini dalam pelayanan, saya bilang begini, kita harus siap ketika nanti bapak ini kita habis doakan, dia akan pulang ke sorga. Teman saya ini memang buat kami pengalaman pertama pada waktu itu untuk mendoakan orang di rumah sakit. Dan ketika dalam perjalanan, ketika saya sampaikan itu, ya ada rasa takut, ada rasa gentar lah. Biasanya ya kalau kita siapapun, kalau kita mendoakan orang sakit atau kita mendoakan apapun, yang kita inginkan itu kalau bisa sembuh, ada kemenangan. Tetapi ada juga efek negatifnya. Ketika kita bersaksi mendoakan orang sakit, ada kalanya kita berpikir bahwa perbuatan Tuhan itu terjadi bisa seolah-olah karena jasa kita. Nah, ketika saya bilang ke teman saya ini bilang begini, partner saya bilang begini, kita ke sana tugas kita hanya berdoa, yang urusan menyembuhkan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kami berangkat ke Semarang, tiba di Semarang, dan ketika kami sampai di rumah sakit, tidak ada tanda-tanda bagi bapak ini sesuatu penyakitnya akan membawa dia akan kembali ke Bapa di sorga. Kita masih enak ngobrol, misalnya dia ke kamar mandi masih bisa sendiri. Tetapi ada kesaksian dari bapak ini yang membuat iman saya itu bertumbuh. Bapak ini bilang begini, saya sudah ada di rumah sakit ini selama 2 minggu. Tetapi beberapa hari ini, Tuhan perlihatkan seperti dia menonton satu film, diperlihatkan mulai dari dia lahir sampai beliau sampai ada di rumah sakit. Hal yang baik dimunculkan, hal yang tidak baik juga dimunculkan. Dan sering mendengarkan seperti suara harus berdoa, harus baca Alkitab. Dan memang di dalam ruangan kamar itu Alkitab selalu ada. Dan Bapak ini ada rasa takut juga, karena pengalaman mendengarkan suara Tuhan kan gak segampang apa yang kita dengar gitu ya. Dan Bapak ini ngikutin dan selalu harus ditemanin dengan keluarganya, karena beberapa kali suara itu datang. Dan setiap dia menonton yang Tuhan tunjukkan baginya, dia bertanya dalam hatinya, ini apakah ini seperti halusinasi? Tapi beberapa malam itu terjadi dalam dirinya. Itu diceritakan ke kami, tapi saya katakan gini ke bapak itu, namanya Pak Hans. Pak Hans itu dapat karunia besar daripada Tuhan. Karena Tuhan menunjukkan bahwa apa yang harus Pak Hans lakukan dan kesalahan-kesalahan yang lalu Tuhan masih izinkan untuk diperbaharui sekarang. Pengampunan Tuhan itu tuh sangat luas sekali. Pengampunan Tuhan itu sangat dalam sekali. Jadi Bapak jangan takut, Tuhan sudah menunjukkan Bapak tidak tinggal minta ampun kepada Tuhan untuk memperbaharui hidup untuk saat ini. Pada waktu itu secara jujur karena saya lihat
fisik Bapak ini bagus, cara bicaranya bagus. Tidak ada pikiran sedikit pun bahwa Bapak ini akan memang menghadap Tuhan. Tetapi saya juga sempat berpikir gini, saya lirik-lirikan dengan partner saya ini, karena waktu saya ngomong kami naik kereta ke sana. Setelah kami adakan doa dan kita adakan perjamuan kudus, selesai kita melayani di sana tuh sekitar dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Jam 6 sore kami kembali ke Jakarta naik bus. Sekitar jam 8 malam, kami masih dalam perjalanan, kami dapat telepon dari istri dari Pak Hans ini. Bilang begini, memang pas kami terima telepon itu dengan ya terisak-isak, nangis, tapi ucapannya ucapan mengucap syukur. Charlene, Jeffrey, saya mengucap syukur buat kalian ya. Kalian yang telah mengantar Pak Hans ke surga. Kami kaget, maksudnya gimana nih Tante? Iya, si Pak Hans beberapa waktu lalu sudah kembali dan berpulang ke surga. Kita bercampur dalam perasaan, ada rasa kaget, ada rasa seperti gimana ya. Perasaan kita kan, pikiran kita, kalau bisa habis kita doakan, mujizat terjadi, sembuh, dan pulang. Ini akan suatu jadi kesaksian besar. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya Bapak ini sembuh, saya beberapa kali juga menyaksikan, saya dari tahun 90 melayani, orang yang buta melihat, saya sudah saksikan, orang yang bisu bertahun-tahun bisa berbicara, itu sudah Tuhan izinkan, saya lihat sendiri depan mata sendiri. Tetapi ada kalanya di dalam pelayanan, ketika kita mendapat seperti itu tuh, jujur. Kalau buat saya, nggak tahu bapak-bapak mungkin beda dengan saya, tapi kalau saya tuh kadang di dalam doa juga saya koreksi diri. Ketika menyaksikan itu bisa ada kalanya susah membandingkan kita menyaksikan Tuhan yang besar atau menyatakan kita itu hebat. Nah, ketika kejadian itu terjadi, ada satu yang saya membangkitkan iman saya. Ternyata setiap orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan gak mesti berkhotbah ya, gak mesti bermain musik seperti saya atau bernyanyi. Nah, Bapak ini di gereja hanya apa? Kalau misalnya datang ke gereja hanya untuk nyusun-nyusun kursi, menerima tamu. Padahal dari segi ekonomi Bapak ini orang memang yang cukup dan memang orang yang mampu. Tetapi ketika dalam melayani, pada waktu itu kami melayani di Country Kitchen di daerah Pondok Indah. Setiap habis ibadah, Bapak ini misalnya ada sampah-sampah, dia cuma mengutin. Kerendahan hatinya Tuhan lihat. Dan hidup kita ini mau kemana? Hanya satu goalnya, ke sorga. Dan orang memiliki kasih karunia yang besar ketika sebelum dia berangkat ke sorga, Tuhan kasih tahu sebelumnya. Iman saya bertumbuh begini. Ternyata kalau kita melayani Tuhan, tidak ada sia-sia. Alkitab mengatakan, setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapat upah dari Tuhan. Itu kesaksian yang pertama. Yang kedua, ini tinggal sedikit dua kesaksian ini untuk menguatkan kita semua. Teman saya, partner saya ini, bulan April lalu dipanggil Tuhan. Usianya 46 tahun. Kami melayani bersama-sama, dia termasuk worship leader yang sangat bagus. Di dalam kepekaan akan Roh Kudus, memimpin pujian dalam satu hari bisa 6 ibadah, tanpa capek karena kekuatan Tuhan. Setiap mimpin pujian bisa dalam sekejap waktu bisa merubah lagu sesuai dengan pembicara yang akan khotbahkan tanpa janjian. Kami melayani dari tahun 1995 sampai tahun 2011. Tahun 2011 teman saya ini stroke, pecah pembuluh darah, memorinya banyak yang hilang. Jadi ingatan lagu-lagu itu banyak yang hilang, yang tidak bisa dia ingat. Dari tahun 2011 berhenti pelayanan sampai tahun 2021. Tahun 2021 udah berhenti sekitar 10 tahun lalu. Yang mau saya saksikan begini, dari tahun 95 sampai tahun 2011, apa yang dilakukannya dalam pelayanan, ternyata Tuhan perhitungkan semua. Ketika dia stroke, banyak pertanyaan dalam hatinya. Dia melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, tetapi kenapa bisa mendapat penyakit ini? Tetapi saya tetap kasih kekuatan.
Beberapa tahun kemudian mulai ada muncul satu lagu dalam hatinya, satu lagu dalam hatinya. Singkat cerita, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, di bulan April itu tanggal 12 telepon saya. Dia bilang begini, karena kami dekat dan saya juga sudah jadi iparan dengan teman saya ini, partner saya ini, istri kami kakak beradik. Dia bilang begini, Bang, selama seminggu setiap malam Tuhan kunjungin saya. Pesan Tuhan yang pertama, harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang kedua, melayani Tuhan dengan segenap hati dan sepenuh waktu. Dia telepon saya begini, apakah masih ada tempat buat dia pelayanan? Terus saya bilang begini, jangan terlalu sembarangan untuk mengatakan Tuhan. Dia bilang enggak, selama 7 hari setiap malam Tuhan datang. Tetapi hari yang ke-7 Tuhan mengatakan begini, bahwa umurku itu sudah enggak panjang. Umur masih 46, saya bingung. Saya bilang begini, jangan sembarangan kamu ngomong. Dia bilang, pokoknya Bang, pokoknya saya mau melayani. Karena dia tinggal di Bandung, saya bilang gini, kita carikan rumah di Jakarta, pokoknya dekat dengan saya, dan saya akan coba untuk bawa dia untuk pelayanan lagi. Kebetulan dari gembala sidang kami juga Pak Kondrat ingat dia untuk ajak pelayanan lagi. Saya tanya Pak Hendra siap nggak untuk melayani? Saya ajak lagi untuk di Orchard, siap. Ternyata yang Tuhan katakan kepada dia memang sudah waktunya. Setelah 2 hari kami bertelepon, tiba-tiba pecah lagi pembuluh darah di otak yang kedua kali. Masuk di ruangan ICU selama 1 minggu, masih sempat siuman sebentar, yang sangat luar biasanya, pernah satu malam saya menjaga dia, saya nyanyi mulai dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Saya nggak tahu berapa lagu yang saya nyanyikan, serak-serak nggak apa-apa. Yang penting saya lihat juga Jeffrey ini ketika dia dalam sakitnya setelah pas operasi masih berusaha untuk nyanyi. Di pikiran saya dia akan sembuh. Tetapi kenyataannya akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Yang saya mau bagikan bagi kita semua, dari tahun 95 sampai 2011 melayani, itu Tuhan perhitungkan semua. Saya mau bertanya kepada kita semua, apakah kita semua yang ada di sini, suatu saat kalau sudah waktunya Tuhan panggil, apakah Tuhan mendatangin kita setiap malam untuk mengingatkan? Belum tentu. Jadi kalau saya perhatikan, orang-orang yang mendapat kasih karunia yang besar seperti ini, bukan orang yang sembarangan. Itu spesial di mata Tuhan. Tapi saya percaya, kita yang ikut ibadah Jum untuk saat ini, untuk pagi hari ini adalah orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Yang menjadi iman percaya saya melalui kesaksian, yang 2 kesaksian ini, ketika kita suatu saat menghadap Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kasih karunia bagi kita. Yang penting bagi kita, dari hari ini seterusnya sampai akhirnya, kita tetap setia dan tetap melayani Tuhan. Terpuji nama Tuhan.